Bismillah, kita lanjutkan dari buku ini Gila Baca Al-Ulama pada bab Potret Generasi Salaf dalam Menuntut Ilmu. Demikianlah generasi istimewa ini merupakan teladan bagi umat setelahnya, teladan dalam ketekunan mengkaji dan terus mencari ilmu. Oleh karena itu, ikutilah jalan mereka. Di antara bukti ketekunan mereka itu adalah sebagai berikut. Inilah murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di Kufah. Di antaranya adalah Al-Qamah, Al-Aswad dan lainnya. Apabila mendengar hadis dan ilmu dari guru mereka, maka hal itu belum dapat mengobati rasa ingin tahu di dalam dada mereka. Mereka lalu menempuh perjalanan ke Madinah untuk mencari tambahan ilmu lain. Mereka sangat tekun dalam mencari ilmu dan belajar langsung kepada para ulama. Yahya bin Sa'ad Al-Khattan berkata, saya tidak pernah melihat orang yang lebih banyak hafalannya selain Sufyan Ats-Tsauri. Apabila saya bertanya kepadanya mengenai masalah atau hadis yang tidak dia ketahui, dia lalu merasa terbebani. Dalam mencari ilmu, para ulama tidak mengenal batas akhir. Mereka bahkan mencurahkan segenap kemampuan dan tenaganya. Mereka pun menjadi teladan dan menakjubkan dan meninggalkan biografi yang unik. Al-A'masi menuturkan, apabila mendengar sesuatu yang menakjubkan, Mujahid pasti pergi melihatnya. Dia pergi ke Hadramaut untuk melihat sumur Burhud. Dia juga pernah pergi kepada seseorang penguasa di Babilonia dan bertanya kepadanya, apakah Harut dan Marut telah menampakkan diri kepadaku? Ibnu Hazm meriwayatkan dari Yahya bin Mujahid bahwa dia berkata, saya mengambil bagian dari setiap ilmu, sebab jika seseorang mendengar pembicaraan orang lain sementara dia tidak memahaminya, maka ini merupakan perkara yang sangat menyedihkan, atau dengan ungkapan lain yang semakna. Ibnu Hazm mengomentari, sungguh benar ucapan Yahya bin Mujahid rahimahullah. Inilah Ad-Darqutni rahimahullah, dia menguasai ilmu hadis, fikih dan qiraat. Selain itu dia juga dikenal sebagai penghafal berita, cerita asing dan hikayat. Al-Azhari berkata, Ad-Darqutni adalah orang yang cerdas. Jika berbicara tentang ilmu apapun, dapatlah diketahui bahwa dia memiliki wawasan yang luas. Muhammad bin Talha an-Ni'ali bercerita kepadaku bahwa pada suatu hari dia bersama Ad-Darqutni menghadiri undangan. Di sana dilangsungkan acara makan-makan. Ad-Darqutni mulai menyampaikan kisah-kisah unik mengenai penjamuan makan dan menghabiskan malamnya dengan kisah tersebut. Imam Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari bercerita tentang dirinya, saya hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Semua ilmu yang ada pada ulama telah saya pelajari dan kuasai, baik sebagian maupun seluruhnya. Ketika Muhammad bin Abdul Al-Baqi Al-Ansari ditahan oleh pasukan Romawi, mereka mengikatnya dan membelenggu lehernya. Mereka memaksanya untuk mengungkapkan kata-kata kufur, namun dia tidak mau melakukannya. Bahkan dia sempat belajar tulisan Romawi dari mereka. Saya katakan bahwa perjalanan hidup Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Wazir tidaklah asing bagi kita. Khazanah peninggalan mereka masih terjaga dan bisa dilihat. Perhatikanlah gambaran menakjubkan yang menunjukkan atas keluasan ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. As-Sakhawi Asy-Syamsuddin Ad-Diri, dia berkata, ketika berada di Baitul Maqdis, saya mendengar Syekh Alauddin bil Al-Bittami ditanya, pernahkah Anda melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, jawabnya. Saya pun ikut bertanya, bagaimana gambaran keadaannya? Syekh Alauddin balik bertanya, pernahkah kamu melihat kubah batu yang besar? Ya, jawabku. Dia berkata, Ibnu Taimiyah seperti kubah batu besar yang penuh buku dan memiliki lidah untuk berbicara. Tidak diragukan bahwa berbagai macam ilmu tadi tidak dapat diperoleh dengan bersantai-santai saja. Akan tetapi beragam ilmu hanya dapat dihimpun dengan sedikit tidur, memaksimalkan usia dan sering membaca buku. Demikian pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin.